semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dia Arimutiliani. Aku mahasiswi Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Kesehatan Masyarakat, Offering D. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan tentang perbedaan bakteri dan juga virus serta karakteristik penyakit yang disebabkan oleh keduanya. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas UAS yang diberikan oleh dosen saya, Ibu Hartati. Oke, oleh karena itu, mari kita simak penjelasannya. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang perbedaan bakteri dan juga virus. Perbedaan yang pertama terletak pada ukurannya. Ukuran bakteri umumnya lebih besar dari 1000 nanometer, sedangkan virus umumnya ukurannya itu lebih kecil, yakni sekitar 20 sampai 400 nanometer. Jadi ukuran virus itu lebih kecil daripada ukuran bakteri. Selanjutnya, perbedaan terletak pada dinding sel. Bakteri itu memiliki dinding sel yang terdiri dari peptidoglikan, sedangkan virus itu tidak memiliki dinding sel, tetapi pada virus terdapat selubung protein atau biasa kita sebut dengan kapsid. Kapsid ini fungsinya sama seperti dinding sel, yaitu melindungi dan juga memberi bentuk pada virus. Perbedaan selanjutnya itu terletak pada ribosom. Bakteri itu memiliki ribosom, sedangkan virus itu tidak memiliki ribosom. Ribosom ini berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Perbedaan selanjutnya terletak pada jumlah sel. Bakteri tergolong ke dalam uniseluler atau makhluk hidup yang memiliki satu sel. Sedangkan virus itu bukan termasuk sel karena virus tidak memiliki kelengkapan organel-organel sel. Perbedaan selanjutnya itu terletak pada kehidupan. Bakteri itu termasuk ke dalam makhluk hidup, sedangkan virus bisa dikatakan makhluk hidup, juga bisa dikatakan bukan makhluk hidup atau benda mati. Dikatakan makhluk hidup karena virus dapat bereproduksi, sedangkan dikatakan benda mati karena virus dapat dikristalkan, dan juga virus ini tidak memiliki sel ataupun organel-organel sel, maka dari itu virus dikatakan benda mati. Perbedaan selanjutnya terletak pada DNA dan juga RNA. Pada bakteri, DNA dan RNA mengambang di sitoplasma, sedangkan pada virus, DNA dan RNA-nya itu tertutup di dalam selubung protein atau kapsid. Perbedaan selanjutnya terletak pada infeksi. Infeksi yang disebabkan oleh bakteri itu bersifat lokal atau hanya terjadi pada bagian tertentu saja. Sedangkan infeksi yang disebabkan oleh virus itu bersifat sistemik, yaitu terjadi pada seluruh tubuh, dan infeksi yang disebabkan oleh virus itu juga dapat disebarkan melalui peredaran darah. Perbedaan selanjutnya adalah reproduksi. Pada bakteri dapat bereproduksi sendiri, yaitu dengan cara aseksual dan juga cara seksual. Cara aseksual itu contohnya pembelahan biner, sedangkan cara seksual itu contohnya transduksi, transformasi, dan juga konjugasi. Sedangkan pada virus itu membutuhkan bantuan makhluk lain untuk bereproduksi. Cara reproduksinya itu ada dua, yaitu daur litik dan juga daur lisogenik. Perbedaan yang selanjutnya adalah durasi penyakit. Jika terjadi penyakit yang disebabkan oleh bakteri, umumnya akan berlangsung lebih dari 10 hari. Sedangkan jika terjadi penyakit yang disebabkan oleh virus, itu umumnya terjadi selama 2-10 hari. Jadi lama durasi penyakit yang disebabkan oleh bakteri itu lebih lama dibandingkan virus. Perbedaan selanjutnya adalah demam. Jadi infeksi yang disebabkan oleh bakteri itu umumnya menyebabkan demam, sedangkan infeksi yang disebabkan oleh virus itu ada yang menyebabkan demam, ada juga yang tidak menyebabkan demam, tergantung jenis virus yang menyebabkan infeksi tersebut. Perbedaan selanjutnya adalah keterlihatan. Jadi, bakteri tadi kan ukurannya lebih besar dari virus. Jadi, bakteri itu dapat dilihat menggunakan mikroskop cahaya. Sedangkan virus, karena virus ukurannya itu lebih kecil daripada bakteri, virus dapat dilihat menggunakan mikroskop elektron.
Perbedaan selanjutnya adalah pengobatan. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri itu bisa diatasi atau diobati dengan pemberian antibiotik. Sedangkan penyakit yang disebabkan oleh virus itu tidak bisa diatasi dengan hanya pemberian antibiotik. Perbedaan selanjutnya adalah contoh. Contoh dari bakteri itu seperti Vibrio cholerae, Escherichia coli, Salmonella typhi, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari virus itu sendiri seperti HIV, hepatitis A virus, rhinovirus, dan lain-lain. Perbedaan selanjutnya terletak pada penyakit. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri itu contohnya pneumonia, keracunan makanan, bisul, meningitis, dan lain-lain. Sedangkan penyakit yang disebabkan oleh virus itu seperti AIDS, cacar, influenza, dan lain-lain. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang karakteristik penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan juga virus. Yang pertama kita bahas adalah karakteristik atau ciri-ciri penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Jadi, bakteri itu masuk ke dalam tubuh kita melalui berbagai macam cara. Salah satunya adalah lewat makanan atau minuman yang terinfeksi dengan bakteri. Ada juga cara yaitu kontak dengan cairan tubuh seperti urin, tinja, ataupun darah yang terinfeksi dengan bakteri. Cara lainnya adalah dengan menghirup udara di dekat orang yang batuk atau bersin dan orang tersebut adalah orang yang terinfeksi bakteri. Atau juga bisa melalui kontak secara tidak langsung, melalui pegangan pintu, toilet, atau benda-benda lain yang sudah terinfeksi bakteri. Infeksi yang disebabkan oleh bakteri itu bersifat lokal atau hanya menyerang pada bagian-bagian tertentu. Gejala-gejala yang terjadi jika kita terinfeksi penyakit yang disebabkan oleh bakteri itu berbeda-beda, tergantung organ yang terinfeksi dan juga jenis bakteri yang menginfeksi. Tapi pada umumnya, gejala penyakit yang disebabkan oleh bakteri itu seperti demam, batuk, bersin, muntah, dan lelah. Pengobatan dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri umumnya bisa disembuhkan dengan pemberian antibiotik. Antibiotik ini dapat membunuh bakteri dan juga mencegah perkembangbiakannya. Biasanya dokter akan memberikan antibiotik sesuai dengan gejala yang timbul, riwayat sakit, keparahan kondisi, dan juga hasil tes yang telah dilakukan. Beberapa jenis antibiotik itu seperti penisilin, aminoglikosida, cefalosporin, dan lain-lain. Selanjutnya adalah contoh penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Yang pertama adalah tuberkulosis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini menyerang pada sistem paru-paru manusia. Yang kedua adalah penyakit disentri. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Shigella. Penyakit ini menginfeksi usus dan menyebabkan diare yang bercampur dengan darah dan juga lendir. Dan selanjutnya adalah penyakit tifus. Penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Dan juga masih banyak penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh bakteri-bakteri. Untuk itu, kita perlu melakukan upaya-upaya pencegahan agar terhindar dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Salah satunya adalah dengan rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan ketika menyiapkan makanan, dan tidak berbagi barang pribadi seperti handuk dan baju kepada orang lain. Pembahasan selanjutnya adalah karakteristik ataupun ciri-ciri penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang pertama, virus itu masuk ke dalam tubuh kita melalui berbagai macam cara. Mirip seperti bakteri, virus masuk ke dalam tubuh manusia melalui kontak dengan cairan tubuh seperti urin, tinja, dan juga darah. Lalu, virus juga bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan atau minuman yang sudah terinfeksi. Kemudian, virus dapat masuk ke dalam tubuh kita melalui kontak langsung dengan makhluk hidup seperti hewan peliharaan, serangga, dan juga hewan ternak.
Dan yang terakhir adalah virus dapat masuk ke dalam tubuh kita melalui percikan ludah dari orang yang terinfeksi saat ia sedang batuk dan bersin serta melalui benda-benda yang terinfeksi. Gejala-gejala penyakit yang disebabkan oleh virus itu mirip dengan gejala-gejala penyakit yang disebabkan oleh bakteri, seperti bersin, batuk, demam, muntah, kram, diare, hingga kelelahan. Selanjutnya, infeksi yang disebabkan oleh virus itu bersifat sistemik atau penyebarannya bisa melewati pembuluh darah. Virus juga spesifik dalam memilih sel yang diserang, misalnya hanya pada sel di organ hati, saluran pernapasan, atau darah. Bahkan, virus juga dapat menyerang bakteri. Penyakit yang disebabkan oleh virus itu tidak dapat ditangani ataupun disembuhkan dengan pemberian antibiotik. Tetapi penyakit yang disebabkan oleh virus dapat ditangani dengan cara pemberian antivirus atau vaksin. Dan beberapa jenis penyakit yang disebabkan oleh virus dapat sembuh dengan sendirinya selama sistem kekebalan tubuh ataupun sistem imunitas kita sedang kuat. Selanjutnya adalah contoh-contoh dari penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang pertama adalah penyakit influenza, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Yang kedua adalah penyakit AIDS, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Yang ketiga adalah penyakit Ebola, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus Ebola. Yang keempat adalah penyakit rabies, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus rabies, dan masih banyak penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh virus. Lalu, cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyakit yang disebabkan oleh virus adalah yang pertama adalah dengan menjaga kebersihan makanan dan minuman. Yang kedua adalah mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan juga air yang mengalir. Yang ketiga adalah menggunakan masker jika diperlukan. Yang keempat adalah tidak sembarangan menyentuh benda-benda yang ada di luar yang mungkin saja benda-benda itu sedang terinfeksi virus. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya tentang perbedaan antara bakteri dan juga virus serta karakteristik penyakit yang disebabkan oleh keduanya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.